Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay! Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Kali ini kalian akan belajar bersama saya, Ibu Dwi Dakwatu Solihah. Ibu berasal dari SDN Sudio 2, Kecamatan Sudio, Kabupaten Lamongan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat menyebutkan cara melestarikan hewan dan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kehidupan politik negara-negara ASEAN. Bagaimana? Anak-anak sudah siap? Yuk kita mulai pelajarannya. Tahukah anak-anak, hewan apa saja di Indonesia yang dilindungi karena keberadaannya sudah langka? Contohnya adalah harimau, gajah, dan komodo. Hewan-hewan tersebut adalah contoh hewan yang sudah langka. Kira-kira apa penyebab hewan-hewan tersebut menjadi langka? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pada tahun 1950, Indonesia memiliki wilayah hutan yang sangat luas, terutama di Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah di Pulau Kalimantan tertutup oleh kawasan hutan. Tapi sekarang kurang dari 50% saja wilayah di sana yang tertutup oleh kawasan hutan. Kira-kira apakah penyebabnya? Apakah hutan tersebut hilang dengan sendirinya? Oh, tentu saja tidak. Hutan tersebut hilang karena perbuatan oleh manusia. Manusia membakar hutan yang ada di Indonesia. Sangat mengenaskan. Kira-kira mengapa mereka membakar hutan dengan sangat kejamnya? Alasannya adalah, mereka merubah kawasan hutan menjadi kawasan perumahan atau perkotaan. Karena perbuatan manusia tersebut, bagaimana dengan nasib hewan dan tumbuhan yang ada di hutan? Benar sekali, hewan dan tumbuhan tersebut banyak yang mati. Akhirnya mereka menjadi langka. Sekarang, apa tugas kita? Tugas kita adalah melestarikan hewan dan tumbuhan. Salah satu cara melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu dengan cara didirikannya Taman Nasional. Contohnya, Taman Nasional Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur yang melestarikan hewan komodo. Yang kedua, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melestarikan orangutan. Nah anak-anak, dari bacaan yang berjudul "Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia" yang ada di samping, kira-kira apa kesimpulan dari bacaan tersebut?
Benar sekali. Kesimpulannya adalah salah satu cara melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu dengan mendirikan taman nasional. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa bukan hanya untuk penduduk Indonesia, tapi juga untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena kondisi geografis yang sama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk sebuah kerjasama. Masih ingatkah anak-anak kerjasama apa? Benar sekali, ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama yang disebut ASEAN. Kali ini kita akan mempelajari kondisi politik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pertama, Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dengan sistem monarki absolut. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang sultan. Yang kedua yaitu Kamboja. Kamboja adalah negara yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Berikutnya, Indonesia. Indonesia adalah negara yang bentuk pemerintahannya republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Berikutnya, Laos. Laos adalah negara yang bentuk pemerintahannya adalah Republik Sosialis. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Malaysia. Malaysia adalah negara yang bentuk pemerintahannya kerajaan. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Myanmar. Myanmar adalah negara yang bentuk pemerintahannya republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Berikutnya adalah Filipina. Filipina adalah negara yang bentuk pemerintahannya republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Singapura. Singapura adalah negara yang bentuk pemerintahannya republik parlementer. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Thailand. Thailand adalah negara yang bentuk pemerintahannya kerajaan dengan sistem monarki konstitusi. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Yang terakhir yaitu Vietnam. Vietnam adalah negara yang bentuk pemerintahannya Republik Komunis. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Nah anak-anak, itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Selalu jaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.